Nur Blessed. Kalau dari namanya ini Nur Islam, Blessed nampak-nampaknya Kristen. Coba kita wawancarai dulu. Iya, Nur Blessed, selamat malam Bang. Ya, selamat malam Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera. Iya, ya sebentar ya. Ya, mungkin mereka-mereka yang, tapi saya nggak percaya sih teman-teman kalau mereka udah lama nonton channel saya tapi masih tetap Islam tuh saya nggak percaya. Dia pasti nontonnya ya sedikit-sedikit di scroll. Ya gimana mau dapat pesannya? Oke, Bang Nur, saya mau tanya dulu Bang Nur. Anda ini Muslim atau Kristen? Dulunya Muslim Bang Edis. Wah, lagi. Oke Bang Nur, begini Bang Nur. Di channel saya ini sekali lagi saya katakan Bang Nur ya, sering mungkin Bang Nur juga udah pernah tahu. Tidak boleh berdusta. Kalau dalam ajaran agama Islam kan boleh berdusta tuh, dalam 3 hal. Muhammad yang ngajarin. Tapi dalam ajaran Kristen, apa kata Tuhan Yesus? Iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Bang Nur berapa lama jadi orang Muslim? Saya dulu dari lahir Muslim, habis itu SD-nya di madrasah, baru SMP masih agak kabur-kabur gitu Bang Edis. Lalu kemudian? Baru SMA sudah mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, berarti SMA ya, berarti udah lama berarti ya jadi Kristennya ya? Iya, betul. Oke. Nih gini, waktu SD, SMP, sampai mau SMA, mau jadi Kristen itu sholat nggak? Ngaji nggak? Pasti, karena dulu didikan keluarga juga agak ekstrim ya, harus ke musola. Bahkan masa kecil saya seringkali ditinggal di musola daripada di rumah gitu. Oh, berarti anak musola ya? Iya. Oke, bisa nggak dibuktikan itu Bang Nur, waktu Anda ngaji itu gimana? Karena yang saya dapatkan dari para netizen, daripada orang-orang Muslim, cara menguji seseorang itu Muslim atau tidak adalah tentang kemampuannya membunyikan huruf-huruf Arab. Nah, bisa nggak untuk membunyikan huruf-huruf Arab tersebut? Silakan. Pastinya bisa. Coba silakan. Biar kita yakin. Misalkan ya habis Al-Fatihah itu kan, habis Al-Fatihah biasanya alif lam mim itu kan. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, itu kan sampai pada akhirnya wabil akhiratium yuqidun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti udah sah ini muslim dulu ya. Oke, Bang. Kira-kira nih Bang, kita pengen tahu nih Bang, bagaimana kok bisa dari Muslim Anda lalu meninggalkan agama Islam waktu SMA itu? Iya, memang kalau kita boleh kenal nama lengkap saya dulu ya Bang ya. Nama saya memang menarik sih, dari nama saya itu Nur Fitriadin karena saya lahir pas di bulan Idul Fitri. Makanya Nur itu cahaya, lahirnya pas bulan Idul Fitri pada waktu itu. Nah, tapi ketika banyak keraguan-raguan juga ketika masih di apa yang saya baca dan saya tidak mengerti, jujur ya, 3 kali hatam saya baca Al-Quran tapi gak ngerti apa maksudnya gitu. Hanya udah baca biasa, aja, pokoknya baca. Itu udah biasa dalam Islam. Lanjut. Iya, itulah yang terjadi. Tapi saya bersyukur awalnya itu saya dikasih 1 ayat sama seorang penginjil. Jadi bersyukur ketemu penginjil dikasih 1 ayat Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Itu Bang Edis yang disuruh baca aja awalnya, suruh baca, pokoknya dibaca, tidak dijelasin apa-apa. Tapi ya namanya saya masih kuat. Bunyi ayatnya apa itu Bang? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat itu langsung mengena di hati Anda, membuat Anda penasaran gitu ya? Awalnya tidak. Awalnya tidak? Karena saya cuma disuruh baca aja, itu awalnya. Kemudian saya cuma berkata dalam hati, ya agamamu gitu, agamaku. Saya cuma bilang gitu. Peristiwa menariknya itu terjadi ketika saya di musola itu Bang. Ketika saya ngaji,
musola, saya ngaji Al-Quran, ayat itu tiba-tiba saya hafal dan muncul di pikiran saya. Itu sih awal mulanya. Dan kemudian saya penasaran ketika ayat itu saya hafal. Kok bisa saya hafal ayat itu? Kemudian saya cari lagi itu penginjilnya, baru saya dijelasin bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Kemudian gak lama saya ambil keputusan untuk percaya Yesus. Meskipun pada akhirnya harus diusir dari keluarga, itu sih Bang. Waduh, di zaman SMA masuk Kristen, ketahuan orang tua, padahal masa kecilnya anak musola ya, akhirnya Ya. mengambil langkah justru malah meninggalkan agama yang dari kecil dididik itu. Akhirnya orang tua mengusir Anda. Lalu bagaimana itu ininya? Ya, itulah Kelanjutannya. ya. Puji Tuhan, dengan cara Tuhan itu saya ketemu sama seorang jemaat Kristen. Saya dibesarkan di situ sambil diperlengkapi. Ya, puji Tuhan bisa menyelesaikan studi di salah satu seminari di Jawa. Gitu sih, Bang. Oke. Akhirnya Anda sekolah teologi ya? Iya, sekarang sudah melayani di salah satu gereja di Kalimantan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman ya, kita tahu ya banyak nih. Bahkan kalau kita bikin khusus buat kesaksian orang-orang yang meninggalkan agama Islam, ini sampai tahun depan nggak kelar teman-teman. Selalu ada aja terus nih orang-orang yang akhirnya meninggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, yang saya heran gini Bang. Saya ini kan sering nih di media sosial membandingkan Islam dan Kristen. Saya bandingkan bagaimana di dalam agama Islam itu, terus di Kristen bagaimana. Dan banyak sekali memang ya orang-orang yang dia tidak berani nongol di sini di layar, tapi dia inbox saya. Nah, dia inbox saya bilang begini, Bang, saya ini Muslim sejak begini-begini. Tapi setelah nonton channel Anda berkali-kali, saya renung-renungi, akhirnya memang saya sepakat dengan Anda bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Cuman saya tidak berani untuk tampil di layar dan memberi kesaksian. Itu banyak sekali orang yang inbox seperti itu. Nah, tapi yang kedua ini yang saya heran. Ini masih dalam pertanyaan besar saya ini. Kadang-kadang ketika Muslim naik Bang ke sini, ya. Terus saya bilang sama dia, sering nonton channel Edis TV? Sering. Udah berapa lama? Udah 6 bulan katanya. Bagaimana? Kamu masih Islam? Iya katanya. Ini yang saya heran gitu loh. Bagaimana mungkin saya sudah memberitahukan selama 6 bulan dia nonton saya, tapi dia masih Islam. Nah, antara percaya dan tidak percaya. Apakah dia itu benar-benar 6 bulan nonton, atau dia hanya 6 bulan nonton Edis TV, scroll, begitu. Saya tidak tahu gitu. Nah, kalau menurut Anda sendiri nih Bang, Anda sudah lama nggak nonton channel Edis TV? Nonton channel saya? Sebenarnya dari dulu waktu masih di Indo ya, mungkin Bang Edis ya, sempat ada yang rame-rame, itu saya sudah lihat sih sebenarnya. Oke. Dan ya sampai beralih kenegaraan ya. Oke. Tuh, jadi saya sering nonton juga dan memperlengkapi dalam pelayanan juga sih Bang Edis. Iya. Oke, artinya di sana ini Bang, kendala-kendalanya ada juga nggak? Atau banyak juga nggak di pelayanan Anda bertemu dengan orang-orang Muslim yang pengen masuk Kristen gitu, banyak Bang? Beberapa sudah ada. Ya puji Tuhan sih, saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu juga. Ada sekitar berapa ya, sudah 4-3 orang lah yang baru-baru ini. Oke. Iya. Jadi intinya teman-teman sekalian ya, bahwa sudah banyak ya orang-orang Islam yang bertobat kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, pesan Anda nih Bang kepada orang-orang yang masih seperti Anda dulu. Nah, apa ini Bang? Ya, kalau buat saya, pesan buat semuanya, bagi saya itu keselamatan itu Tuhan yang memilih kita. Tuhan sudah menawarkan buat kita, oleh sebab itu jangan keraskan hati saudara untuk menerima Dia yang sedang mengetuk pintu hati kita. Itu aja sih, karena buat saya
Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita. Tapi kalau kita mengeraskan hati, ya selamatlah itulah. Ya, baik. Oke, terima kasih Bang Nur Bless atas kesaksiannya. Semoga apa yang Anda sampaikan ini menjadi inspirasi bagi para penonton-penonton Muslim di sini yang berada dalam kebimbangan. Karena mereka sudah jelas-jelas mengetahui bahwa Muhammad itu berdosa, ya, Muhammad itu melakukan hal-hal yang tidak pantas ditiru. Mereka sudah tahu itu. Tetapi mereka masih tetap saja ya seperti terpaksa begitu menjadi pengikut Muhammad. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil tindakan yang ekstrim untuk meninggalkan Muhammad dan menjadi pengikut Tuhan Yesus, seperti itu. Oke, hanya itu Bang Bless. Ya, ada lagi Bang Edis. Silakan Bang. Ini ya, saya juga pernah mengalami begitu sulitnya untuk menerima Yesus ya. Ada banyak tantangan dan rintangan, ancaman-ancaman. Ya jujur kakak pertama saya itu Ustadz. Habis itu saya nomor 2, ada yang ketiga lagi, dan seluruh keluarga besar itu masih Muslim semua jadinya. Makanya beratnya itu banget untuk kita meninggalkan, sampai dicoret dari kakak, harus kakak sendiri, dan tantangannya itu pasti berat gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang sorga, wah itu lebih besar daripada yang lain ya. Pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal, itu yang lebih penting dari segalanya. Karena persoalannya adalah hidup kekal ya, bukan kesenangan yang ada di dunia. Kesulitan itu pasti ada. Makanya kalau saya banyak orang-orang yang berkata ikut Kristen tuh karena harta, siapa yang bilang gitu? Bukan soal harta, tetapi soal hidup yang kekal. Itu aja sih, Bang Edis. Oke. Terima kasih Bang Nur, kesaksiannya, maju terus pelayanannya. Sampai ketemu lagi ya Bang Nur ya. Salam kepada teman-teman di Kalimantan. Terima kasih Bang Nur. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.